Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum kita memulaikan tema-tema kajian kita pada sore hari ini, mari kita buka bersama-sama kajian kita dengan membaca umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa tasliman katsira. Amma ba'd. Ibu-ibu majelis taklim Masjid Darut Tamam yang saya hormati, kita bersyukur pada sore hari ini dapat melanjutkan kajian kita, taklim kita di Kamis sore. Mudah-mudahan hadir, duduk dan kebersamaan kita pada sore hari ini menjadi wasilah bagi kita semuanya agar telah kita dimudahkan jalan menuju surga yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man salaka thariqan yaltamisuhu fi ilman sallallahu lahu bihi thariqan ilal jannah." Barang siapa yang memudahkan langkah-langkah kakinya menuju atau mendatangi majelis-majelis ilmu, maka Allah akan melapangkan jalan baginya menuju surga. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu dicurahkan kepada suri tauladan kita semuanya, Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada seluruh pengikutnya sampai hari kiamat. Dan semoga salawat kita dijawab Allah dan menjadi catatan yang tersendiri sehingga kelak kita di yaumul kiamat dapat bertemu dengan beliau di yaumul kiamat dalam keadaan mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu yang saya hormati, yang semoga selalu berada dalam rahmat Allah, kajian kita pada sore hari ini membahas tentang bahaya hutang dan riba. Ya, bahaya hutang dan riba. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 275, ya, ini rujukan kita yang harus kita jadikan panduan di dalam keimanan, di dalam ketakwaan, di dalam menjalani kehidupan di dunia ini, supaya kita bisa selamat dari ancaman Allah Subhanahu wa taala atau dari bahaya-bahaya yang Allah sudah tetapkan di dalam Al-Quran maupun di dalam sunnah Nabi-Nya. Dalam bahasa Arab, riba itu bermakna tambahan, ya. Surat Al-Baqarah ayat 275, ya, 275. Dalam bahasa Arab, riba itu maknanya adalah tambahan, ya, pada suatu benda, misalnya ya benda yang berkaitan dengan uang atau pinjam meminjam, atau yang berkaitan dengan hal-hal yang lain. Jadi tambahan, ada tambahan yang tidak seimbang gitu ya. Dalam syariat, riba bermakna tambahan atau penundaan, yang dalam hal ini yaitu yang berkaitan dengan hutang piutang, ya, penundaan. Nah, jadi riba memiliki beberapa bentuk, ada yang berupa penambahan yang dalam bahasa Arab disebut riba fadl, dan ada yang berbentuk penundaan atau penundaan penyerahan barang tertentu yang dilarang oleh syariat, yang dalam bahasa Arab disebut riba nasi'ah. Ya, ada juga riba nasi'ah dalam bentuk penambahan yang disyaratkan untuk mendapatkan penundaan atau pembayaran hutang. Kita baca, sudah ketemu Ibu? Sudah, ayat 275 ya, di surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqum
يتخذه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم. Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 275 ini, yang artinya orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah. Barang siapa yang mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Nah, kemudian ayat yang ke-276 kita baca juga ya. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang di dalam dosa. Ya. Jadi ibu dan saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dua ayat ini menjelaskan bagi kita bahwa orang yang memakan riba itu tidak akan pernah mampu berdiri dengan normal. Maksudnya tidak mampu berdiri dengan hidup normal. Pasti hidupnya jatuh bangun. Jadi begitu ya. Hidupnya itu jatuh bangun, berdirinya tidak pernah kokoh, tidak pernah tegak lurus, tidak pernah pede. Ya, pasti dia akan menjadi orang-orang yang diibaratkan seperti kemasukan setan, ya, karena terkena penyakit gila. Hal itu karena mereka memiliki keyakinan bahwa riba itu sama dengan jual beli, ya, sehingga dia tidak mau meninggalkan riba. Padahal Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, kemudian dalam ayat yang 275 tadi, siapa yang telah mendengar peringatan Tuhannya kemudian berhenti, maka yang telah dilakukannya yang lalu itu menjadi miliknya, dan urusannya apakah balasannya itu termasuk dosa atau tidak, itu urusannya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau sudah mendapatkan peringatan kemudian berhenti, maka bisa jadi dosa yang lalu sebelum diketahui atau belum tahu, Allah bisa maafkan. Tapi barang siapa yang tetap mengulangi di sini maksudnya meneruskan, cuek saja dengan ayat Allah, maka mereka itu menjadi penghuni neraka. Na'udzubillahi min dzalik, dan mereka akan kekal di dalam neraka itu selama-lamanya. Na'udzubillah min dzalik. Allah memusnahkan riba, maksudnya orang yang berusaha, bermuamalah atau hidup mengandalkan riba, maka itu pasti akan menjadi harta yang musnah, yang membuat penyesalan. Tetapi Allah menyuburkan sedekah. Apa yang dimaksud sedekah nanti berkaitan dengan hutang piutang kita bisa jelaskan juga, ya. Jadi
riba itu akan dimusnahkan. Artinya berkahnya maupun rahmatnya, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, semuanya itu akan menjadi penyesalan. Sementara sedekah ini disuburkan, maksudnya apa? Ada dua maksudnya. Orang yang gemar sedekah hidupnya makmur walaupun tidak pernah kaya raya, tapi seperti orang kaya, selalu dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah orang yang bergemar bersedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, maksudnya yang tetap bandel gitu ya. Ketika sudah diingatkan tentang bahayanya riba, maka orang itu disebut dengan menyukai kekafiran ya. Tetapi Allah tidak suka atau tidak mencintai, dan Allah sangat marah kepada orang-orang yang tetap bergelimang di dalam dosa tentang riba ini. Bahkan di dalam hadis atau di dalam ayat yang lain ya, dijelaskan orang yang makan riba itu akan diperangi oleh Allah dan oleh Rasulullah SAW. Di dalam riwayat Rasulullah itu punya hutang saja, ada jenazah yang punya hutang, Rasulullah nggak mau menyolatkannya, ya kan? Apalagi kalau dengan riba, hutang, padahal hutangnya tidak pakai riba, tapi karena dia belum membayar hutangnya, Rasulullah ketika jenazah sahabat itu meninggal tidak mau menyolatkannya. Kemudian setelah ada yang menjamin, nah ini orang yang bergemar sedekah tadi, ada yang menjamin, wahai Rasulullah, aku yang menjaminnya, baru Rasulullah mau ikut menyolatkannya. Nah ini sangat berbahaya. Makanya di dalam hadis dijelaskan oleh Rasulullah SAW tentang hutang ini. Iyyakum waddain. Hati-hatilah kalian dalam berhutang. Ya, iyyakum waddain. Hati-hatilah kalian atau waspada kalian dengan berhutang atau dalam berhutang. Fa innahu hamun bil laili wa madallatun bin nahar. Karena sesungguhnya hutang itu atau berhutang itu suatu kesedihan pada malam hari dan kerendahan atau kehinaan di siang hari. Ya, orang yang punya hutang ya artinya tergadai kehormatannya. Disitulah maksudnya kehinaan di siang hari. Di malam hari ya mikir terus gimana besok pas jatuh tempo bayarnya gimana. Nah itu maksudnya kesedihan. Jadi Rasulullah sudah mengingatkan. Kemudian di dalam hadis yang lain Rasul juga menyatakan nafsul mukmin mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu, rawahu Ahmad. Ruh ya seorang mukmin masih terkatung-katung sesudah wafatnya, sesudah meninggalnya, sampai hutangnya di dunia itu dilunasi atau harus dilunasi. Oleh karena itu di dalam hadis Rasulullah itu mengingatkan untuk mendahulukan membayar hutang ya sebelum melaksanakan wasiat. Kalau seseorang berwasiat, punya harta peninggalan, berwasiat sepertiga dari hartanya diwasiatkan untuk misalnya membangun masjid ya, atau untuk saudara yang lain misalnya begitu. Tapi ternyata setelah dihitung-hitung dia ternyata banyak hutangnya. Ya, yang mana kalau misalnya hutang itu kemudian dibayar semua, harus dilunasi semua, ternyata wasiatnya sudah nggak ada. Nah, artinya wasiat itu bisa batal gara-gara punya banyak hutang, ya sehingga hutangnya harus lebih didahulukan. Qada Rasulullah SAW bidaini qabla wasiyah. Rasulullah memutuskan untuk mendahulukan penyelesaikan hutang-hutangnya sebelum melaksanakan wasiat. Jadi wasiat itu bisa batal kalau misalnya harta peninggalannya ternyata habis untuk menutupi hutang-hutang yang ditinggalkannya. Jadi jangan memaksa nih, ini kan saya punya wasiat sebagai adiknya misalnya ya, sebagai bibinya ahli waris atau sebagai adiknya yang meninggal misalnya begitu ya. Yang meninggal ini punya banyak hutang. Ya, tapi dia punya wasiat untuk sepertiga hartanya dikasihkan ke adiknya misalnya begitu. Maka bagi ahli waris wajib didahulukan melunasi hutang-hutang lebih dahulu. Setelah hutang-hutangnya selesai baru dihitung masih ada nggak wasiatnya, kan begitu ya Bu ya. Jadi begitulah bahayanya tentang hutang. Kemudian hadis yang berikutnya Rasulullah juga menjelaskan ya, ad-dainu rayatullahi fil ardh. Hutang itu adalah bendera dari Allah di muka bumi. Rayat itu bendera ya. Ad-dainu rayatullahi fil ardh.
hutang itu adalah bendera Allah di muka bumi. Fa idza arada ayyudilla 'abdan wada'ahu fi 'unuqihi, rawahu Ahmad wal Hakim. Apabila Allah hendak menghinakan seorang hamba atau seorang manusia, maka diikatkan hutang itu di lehernya. Artinya dia hidupnya senangnya hutang, gitu maksudnya ya. Maksudnya bendera itu diikatkan di lehernya. Bendera itu berkibar terus. Ya, bendera yang diikatkan berkibar ya Bu. Tapi berkibar itu bendera hutang. Jadi dia terkenal gara-gara hutang. Nah ini makanya kita harus mulai sekarang harus hati-hati. Apalagi tawaran hutang itu mudah banget lewat handphone ya. Hutang lewat handphone ya Bu. Ada iklan terus udah berapa tahun pegang handphone ya. Kita gunakan untuk bisa berhutang tanpa jaminan gitu ya, bisa sampai puluhan juta. Nah itu hati-hati ya Bu ya. Jangan sampai kita tergiur. Dan kadang ada orang yang model dia karena muda kemudian butuh gitu ya, akhirnya terjebak. Padahal itu tipu muslihat atau tipu daya. Nah, dari beberapa hadis tersebut maka kita harus jelaskan, apalagi ini kalau berkaitan dengan riba. Lebih besar lagi bahayanya. Ya, hutang yang tidak riba saja kalau kita tidak mampu bayar, itu ruhnya terkatung-katung. Ya, apalagi kalau berkaitan dengan riba. Makanya kita jelaskan tentang riba ya. Riba benda ya. Benda-benda yang bisa menimbulkan riba. Di dalam hadis Nabi ya, beliau menyebutkan adanya 6 benda riba. Ada 6 jenis benda yang bisa menjadi riba. Ya, dikatakan 6 benda ini atau 6 jenis benda riba ini tergolong atau digolongkan 2 kelompok. Kelompok pertama yaitu emas dan perak. Ya, kita analogikan dengan emas dan perak, berbagai jenis mata uang semisal rupiah dan dolar. Kelompok kedua terdiri dari gandum syair, gandum bur, kurma dan garam. Jadi ada gandum syair, gandum bur, kurma dan garam. Nah, jadi yang pertama tadi emas dan perak itu disamakan dengan mata uang. Kemudian yang kedua yaitu gandum syair, gandum bur, kemudian kurma dan garam. Nah kalau di Indonesia nggak ada kurma. Ya ini artinya bahan pokok, bahan makanan. Diamalkan dengan 4 benda ini semua yang bisa dimakan dan diperjualbelikan dengan cara ditakar atau ditimbang. Ya, jadi beras itu bisa jadi barang riba juga kalau di Indonesia. Ya, pengganti gandum. Kalau di negeri Arab zaman Rasulullah nggak ada beras soalnya, yang ada gandum. Ya. Dijelaskan an Ubadah ibnu Samit. Qala Rasulullah SAW, "Adz-dzahabu bil-dzahabi wal fiddatu bil-fiddati wal burru bil-burri wasy-syamiru bis-syamiri wat tamru bit-tamri wal milhu bil-milhi mislan bimislin sawa'an bisawa'in yadan biyadi fa idza talafat hadhil asnafu fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadi." Dari Ubadah bin Samit. Ini sabda Rasulullah SAW didengar oleh Ubadah bin Samit, yang mana Rasul menyatakan jika emas dibarter dengan emas, barternya ditukar ya, bentuknya bisa saja berbeda. Ya, jika emas dibarter dengan emas, perak dibarter dengan perak, gandum bur dibarter dengan gandum bur, gandum syair dibarter dengan gandum syair, kurma dibarter dengan kurma, garam dibarter dengan garam, maka takarannya harus sama dan tunai. Artinya beratnya misalnya gandumnya tadi 2 kilo. Ya, ditukar dengan gandum juga misalnya begitu, maka tidak boleh misalnya dipinjam gandum nih 2 kilo, besok mau dibayar 5 hari, maka bayarnya tetap harus 5 kilo dan harus dibayar tunai, tidak ditunda setelah ada. Jadi begitu maksudnya, jangan sampai suka menunda-nunda bayar utang ya, jadi begitu. Takarannya harus sama. Demikian juga kurma, demikian juga garam. Jika benda yang dibarterkan berbeda, maka takarannya boleh sesuai dengan kesepakatan. Maksudnya begini, kita punya beras 2 kilo, tapi kita butuh misalnya garam, ya kan? Maka harganya tidak sama, timbangannya tidak sama antara garam dan beras, jadi begitu. Tapi kalau barangnya sama, garam dengan garam, yang satu garam Himalaya, yang satu garam biasa, pokoknya tetap harus sama, yaitu
timbangannya misalnya setengah kilo, ya sama-sama setengah kilo. Kurma juga demikian. Yang mau barter kurma, saya butuh kurma Sukari, ibu butuh kurma Tunis gitu ya. Ya sama-sama 2 kilo ya nggak apa-apa ditukar karena hobinya kurma Tunis, saya punya kurma Tunis, ibu butuh kurma Tunis, saya sukanya kurma Sukari, maka ditukar sama-sama 2 kilo. Kalau ada ditambahin, kenapa? Ya itu tadi karena barangnya sama, ya. Jadi tidak melihat harga di sini karena barangnya sama. Kalau mau ditambahin, maka disitulah yang disebut dengan riba tadi, ya. Karena kurma Tunis kan harganya beda, maka harus 2,5 kilo dong. Nah, nggak bisa, nggak jadi itu. Itu namanya riba. Ada kesepakatan seperti itu. Jadi inilah yang dijelaskan di dalam hadis Rasulullah SAW. Jadi kita lebih baik sering bersedekah sebab harganya beda, tapi kalau kita ikhlas sama ikhlas, maka Allah di situ menyuburkan sedekah. Berarti kelebihannya adalah sedekah, dan Allah akan membalas suatu saat di mana kita sedang kesulitan dengan diberi rezeki tanpa disangka. Nah, keyakinan inilah yang mesti dibangun sebenarnya dalam hidup ini. Kadang-kadang kita nggak yakin terhadap janji Allah tadi. Allah menyuburkan sedekah, mengharamkan riba. Kelebihan tadi kurma Tunis lebih mahal. Kurma Sukari lebih murah, tapi timbangannya harus tetap sama 2 gram. Nah, merasa bahwa itu dia rugi dong kalau minta kurma Tunis, padahal dia tidak membutuhkan kurma Tunis itu, yang membutuhkan ibu. Nah, kita punya gitu kan, maka disitulah kemudian yang kelebihan harga kurma Tunis tadi itu kalau diikhlaskan namanya sedekah, dan kelak dari sedekah kebaikan tadi, keikhlasan bersedekah tadi, suatu saat Allah akan suburkan balasannya, ya, dan itu menjadi nyaman hidup ini, ya, hidup ini akan menjadi nyaman. Tapi kalau kita mikir terus, aduh rugi dong saya, berarti tidak ikhlas tuh barternya. Makanya itu bisa menjadi orang yang tidak tenang tadi, hidupnya tidak pernah tenang. Hidup ini kalau sudah sesuai dengan petunjuk Allah dan petunjuk Rasul, insya Allah tenang. Insya Allah tenang, karena Allah akan memberikan balasan sesuai dengan kehendaknya kapan orang itu butuh. Ketika itu dia sudah ikhlas, tidak ada masalah, ya. Tapi kebaikan pasti Allah akan balas, bahkan dibalasnya kadang-kadang berlipat ganda. Kemudian hadis yang kedua dari Ma'mar bin Abdullah, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, jika makanan dibarter dengan makanan, maka takarannya harus sama. Kemudian Ma'mar mengatakan, makanan pokok kami di masa itu adalah gandum syair, maka ya tukar menukarnya ya dengan jenis gandum. Tapi kalau gandum ditukar dengan beras saat ini itu bisa berbeda karena barangnya beda, jadi gitu ya, bisa harganya beda. Jadi jadi 2 kilo ya, takarannya sama dengan 2 kilo. Ya maaf, jadi kalau salah ucap ya. Jadi gandum ya, dengan gandum takarannya harus sama, ya ini kalau gandumnya 2 kilo ya, yang minjam tadi takarannya juga sama, harus 2 kilo ya, bukan 5 kilo, salah, maaf. Kemudian hadis yang berikutnya dari Ubadah bin Anas bin Malik, Nabi SAW bersabda, benda yang ditimbang jika dibarter timbangannya harus sama apabila dibarter dengan benda yang sama. Benda yang ditakar ketentuannya sama seperti itu. Timbangan atau tikaran sama. Ditimbang berarti kan berat ya. Kalau takar berarti 2 kaleng misalnya begitu ya, atau 2 liter itu ditakar. Jika 2 benda yang dibarterkan itu berbeda, maka boleh takaran atau timbangannya berbeda sesuai dengan kesepakatan. Jadi begitu tadi. Ya kalau misalnya kerupuk 2 kilo dengan beras 2 kilo pasti berbeda kan, harganya pasti berbeda. Nah itu boleh lebih kan gitu ya. Atau contoh yang lain lah misalnya begitu ya, garam dengan beras misalnya gitu tadi, pasti berbeda timbangannya ya, nggak harus sama. Tapi kalau garam dengan garam harus sama, beras dengan beras, ini berasnya harga 10.000, yang ini berasnya 8.000, ya tetap harus sama 2 timbangannya walaupun harganya berbeda. Kelebihannya tadi jangan merasa rugi, dia sedang berinfak atau bersedekah atau menyuburkan sedekah. Nah, ada aturan barter untuk barter benda ribawi dengan rincian sebagai berikut. Pertama, jika bendanya sama,
Misal kurma dengan kurma, beras dengan beras, rupiah dengan rupiah. Agar transaksi barter ini diperbolehkan, ada 2 syarat yang harus dipenuhi. Ya, pertama, takaran atau timbangannya harus sama meski kualitas dua benda tersebut berbeda. Yaitu tadi, yang satu beras harga 9.000, yang satu beras 10.000. Ya, dia pinjem, dia bisa membalasnya ternyata harga yang 9.000. Maka jangan minta tambahan, ini beras saya yang kemarin saya pinjemin kan 10.000, masa cuma dikasih beras yang harga 9.000 atau 8.000. Nggak usah dipikir Bu yang seperti itu ya. Pokoknya pinjamnya 2 kilo dikembalikan 2 kilo, udah beres, ikhlas. Itu sudah sah dan terhindar dari riba. Nah, kalau misalnya kemarin kita belinya 10.000 per kilo, ya berarti kan cuman beda berapa itu? Di barternya dengan 9.000 paling 2.000 kan bedanya. Kalau 2 kilo kan berarti 2.000. 2.000 itu sedekah, insya Allah Allah suburkan balasannya. Jadi begitu ya. Itu yang pertama ya, transaksinya harus sama, takaran atau timbangannya harus sama meski kualitas bendanya tersebut berbeda, dan harus dilaksanakan tunai. Jangan ngutang lagi. Ya, jadi misalnya mau menukar barang di utang, ya itu nggak boleh ya. Yang dimaksud tunai di sini adalah kedua benda tersebut sudah diserah terimakan sebelum kedua orang itu ya berpisah. Jadi gitu namanya barter. Contoh kita tukar duit nih, tukar receh. Kan suka ada ya Bu ya. 5.000 saya butuh uang 1.000-an. Ya Ibu punya 1.000-an. Ya ditukar. Ya harus ketika itu. Ya harus tunai ketika itu. Jangan besok ya gitu kan. Kalau kabur besoknya, ya walaupun 5.000, ya kalau kabur namanya hutang, itu bisa bahaya. Ya, maksudnya harus dilaksanakan tunai, itu tandanya terlepas dari riba. Yang kedua ya penjelasannya. Jika dua benda yang dibarterkan itu berbeda, namun masih dalam satu kelompok, ya misalnya rupiah dengan dolar, gitu ya. Jadi gitu ya, emas dengan rupiah atau beras dengan beras, maka hanya ada satu syarat yang harus dipenuhi agar transaksi ini tidak termasuk riba, yaitu barternya adalah dilaksanakan dengan tunai. Jadi maksudnya setelah ada kesepakatan dolar, misalnya harganya sekarang 5.000 berapa? 15.000 ya. 1 dolar itu 15.000 rupiah. Saya butuh uang rupiah, tapi saya punya dolar. Ya, saya punya uang misalnya 5 dolar. Nah, kemudian saya tukar, Ibu punya, maka tinggal mengalihkan berapa tadi? 15.000 ya, berarti 75 ya? 75.000 rupiah. Nah, itu pelaksanaannya harus tunai, nggak boleh ditunda. Ya besok ya, gitu kan, jangan sekarang. Sini uang dolarnya, ya, dia tunda sampai besok. Nah, itu tidak boleh ya, harus tunai. Artinya pelaksanaan barternya ketika itu juga. Ketiga, jika dua benda yang dibarterkan itu hanya tukar ya Bu ya, tukar ya, berbeda kelompok, semisal rupiah dengan beras, emas dengan daging sapi, maka tidak ada persyaratan di atas. Jelas ya, punya emas 1 kilo, daging sapinya nggak 1 kilo, kan gitu ya. Itu maksudnya begitu Bu. Ya, beda jenisnya. Yang satunya emas, yang satu daging sapi atau daging kambing, maka harus dinilai dengan harga per kilogram daging dan emas itu harganya berapa. Jadi begitu, dirupiahkan dulu. Jadi begitu ya, boleh. Tidak ada syarat tadi, tidak ada syarat harus sama ya, timbangannya harus sama. Punya emas 1 kilo diganti daging sapi 1 kilo ya rugi besar ya. Pasti tidak akan ada yang mau, dan itu tidak sah malah. Ya, malah itu ya termasuk juga riba jadinya. Yang seperti itu kebalikannya. Demikian pula hanya dengan yang dipertukarkan bukanlah benda ribawi, seperti ya motor dengan sepeda. Ya, saya punya motor nih, ditukar dengan sepeda, nggak bisa satu sepeda, kan gitu ya. Satu sepeda dengan satu motor nggak bisa. Artinya itu ya sesuai dengan kondisi dan kesepakatan, artinya tidak dipersyaratkan harus sama ya timbangannya atau beratnya atau jenisnya. Atau HP dengan HP, ya HP Samsung, yang satu HP Oppo, misalnya gitu ya. Itu nggak bisa, harus sesuai dengan kondisinya. Ya, ini bukan benda ribawi soalnya. Tapi kalau uang bisa ribawi, ya tidak dipersyaratkan harus sama timbangannya. Nah, jenis-jenis riba sekarang. Riba dalam transaksi jual beli ada 2 macam.
Ini untuk urusan jual beli dagang. Ya. Pertama, riba fadl atau penambahan. Misal tadi barter 10 kg beras, jenisnya beras apa tadi? Sukabumi itu yang wangi apa namanya? Cianjur ya, beras Cianjur ya, beras super. Kemudian ditukar dengan IR ya, beras IR yang beras biasa saja. Ya. Jadi nggak boleh misalnya 10 kg ditukar dengan 5 kg. Ya. Meskipun ya beras itu mentik wangi yang semuanya diserahkan di majelis akad, ya itu juga tidak terjadi. Harus ada, makanya ngapain sih barter yang beras wangi dengan yang beras tidak wangi kan gitu ya Bu ya. Kayaknya ini transaksi yang memang tidak ada yang model begini ya, sepertinya ya. Barter 10 kg beras dengan 5 kg beras, ya semuanya diserahkan kepada majelis akad. Ini kalau ada penambahan berarti itu yang disebut dengan riba fadl, kalau ada tambahan. Kedua, riba nasiah. Paham ini tadi? Ya, sebab transaksi beras super wangi dengan IR kayaknya nggak ada deh. Yang model begini pasti ya nggak mau lah orang mau tuker apa namanya beras IR dengan beras super wangi, apalagi kilogramnya beda ya, tidak akan ada yang mau Ibu ya, yang seperti itu. Nah itu juga termasuk riba kalau terjadi seperti itu. Nah kemudian yang kedua, riba nasiah atau penundaan. Semisal barter beras 5 kilo yang disebut dengan mentik wangi dengan beras IR 64 sama-sama 5 kilo. Namun salah satu dari keduanya ada yang diserahkan di luar majelis. Nah ini juga termasuk riba. Ya kalau tadi 10 kg dengan 5 kg udah jelas itu sangat-sangat riba namanya. Ya. Nah ini 5 kg tapi barternya tidak di majelis akad. Majelis akad itu tidak langsung ketika itu disaksikan ya, antara penjual dan pembeli, artinya ada penundaan ya. Jadi itu yang disebut dengan riba nasiah ya, penundaan ya. Jadi diserahkannya yang ya saya punya beras mentik wangi nih gitu ya, 5 kg, tolong dong ditukar beras IR aja 5 kg yang sama, tapi beras mentik wanginya besok ya. Nah itu yang disebut dengan riba nasiah. Tidak boleh yang seperti itu. Jadi saya punya beras bagus, saya pengen tukar dengan berasmu, sama-sama 5 kg nih. Saya punya 5 kg beras bagus, punyamu, saya butuh punyamu nih, tapi besok baru adanya yang punya saya ambil punyamu, punya saya besok. Nah itu yang disebut dengan jual beli seperti itu namanya riba nasiah. Lain kalau utang, saya pinjam beras dong gitu, besok saya 5 hari berikutnya saya akan ganti 5 kg beras begitu. Itu namanya hutang, ada kesepakatan, itu tidak ada masalah. Tapi kalau tambahan nanti karena ini bayarnya 2 minggu atau nukernya 2 minggu harus ditambahin ya 2 kilo. Nah itu namanya riba fadl lagi ya, riba tambahan. Jadi seperti itu. Jadi ibu-ibu ini tentang riba ya. Kemudian yang berikutnya ada yang disebut dengan riba jahiliyah. Ya, riba jahiliyah itu riba yang bodoh tadi. Maksudnya kebodohan. Misalnya emas 0,5 kilo ditukar daging 1 kilo. Nah, itu berarti kan kebodohan. Itu namanya riba jahiliyah. Ya, yang tahu, untung mumpung dia nggak tahu tuh. Saya punya daging 2 kilo, dia ngasih emas 0,5 kilo. Ya, kemudian senang kita nih yang punya daging, kasih aja dia 2 kilo, bahkan 5 kilo pun akan dikasih. Nah, sementara dia sebenarnya tidak tahu hukum masalah jual beli emas tadi. Artinya orang ini orang memang orang bodoh gitu ya. Kemudian jangan diambil kesempatan karena dia bodoh, kemudian diambil cepat gitu ya. Itu namanya juga riba, nggak boleh ya. Kemudian riba yang berkaitan dengan hutang, apalagi dengan barang ya. Kaitan dengan barang, apakah itu jual beli atau barter ya, barter itu artinya tukar. Kalau yang kedua riba yang berkaitan dengan hutang. An Fadlah ibn Ubaid sahibin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala kullu qardin jarra manfaatan fahuwa wajhum min wujuhir riba. Fadlah bin Ubaid mengatakan semua transaksi utang-utang yang menghasilkan keuntungan adalah salah satu bentuk dari riba. Jadi hutang yang satunya minta keuntungan, maka itu disebut dengan riba. Nah sekarang bagaimana kalau misalnya supaya tidak riba? Nah, ada seseorang yang karena merasa dipinjemin, merasa ditolong, kemudian dia memberi hadiah.
Nah, sekarang hukumnya bagaimana nih? Minjam kemudian memulangkannya, setelah memulangkan mengembalikan dia memberi hadiah. Itu hukumnya seperti apa? Ada beberapa, 4 ya. Ada sekitar 4 nih, hukumnya. Hadiah yang diberikan oleh orang yang pinjam uang kepada orang yang meminjami atau memberikan hutang ada 2 kategori. Artinya ada 2 jenis. Jika hadiah tersebut dipersyaratkan di awal atau ketika transaksi atau di tengah-tengah transaksi utang piutang, maka hadiah tersebut disebut dengan riba. Ya, nanti saya ngasih hadiah deh, gitu kan, pinjem dong, saya pinjem kalau 50.000 kayaknya nggak pantas ya, 5 juta lah misalnya gitu ya. Saya pinjam 5 juta nih, butuh nih, nanti saya kembalikan 2 minggu. Ya, ntar saya kasih hadiah deh. Nah, itu namanya riba. Ya, dia menjanjikan sesuatu kepada yang meminjami, maka yang meminjami kemudian menyetujui, itu namanya riba. Tapi kalau enggak sama sekali, enggak ada perjanjian itu, tiba-tiba ya kemudian setelah dia 2 minggu dibayar tuh yang 5 juta tunai, kemudian dia ngasih hadiah, ini hadiah untuk apa, kebaikanmu misalnya gitu. Nah, itu ya ada 2 penjelasan ya, ada 2 penjelasan lagi. Ada 2 penjelasan lagi ya. Jika hadiah dipersyaratkan, udah jelas tadi ya, kalau dipersyaratkan itu namanya riba. Kedua, hadiah tersebut tidaklah disyaratkan secara lisan ataupun secara urf. Urf itu artinya hukum kesepakatan di masyarakat, kebiasaan lah gitu, hukum adat ya. Urf itu artinya hukum adat. Tidak disyaratkan secara lisan ataupun secara hukum adat yang tidak tertulis. Tidak pula diminta oleh si pemberi utang. Ya, maka orang yang berutang hukumnya dapat dirinci seperti ini tadi ya, yang kita jelaskan. Jika hadiah tersebut diberikan setelah pelunasan utang atau pada saat pelunasan utang, maka hukumnya boleh. Artinya memberi hadiah tadi, setelah dikembalikan 5 juta, ya kita memberi hadiah nih, ucapan terima kasih buat anak-anak deh gitu ya, karena saya sudah merasa ditolong, saya ingin memberi hadiah. Nah, itu halal, artinya boleh ya, ketika bayar hutang atau beberapa hari setelah berhutang. Lebih amannya lagi kalau misalnya ketika bayar hutang dia nggak ngasih hadiah. Jangan yang memberi hutang kemudian murukusuno gitu ya, kok nggak ngasih hadiah ya, nggak usah berharap gitu. Tiba-tiba misalnya 3 hari setelah itu dia ngirim lagi berupa hadiah. Nah, itu lebih halal lagi ya, seperti itu. Sedangkan pada saat membayar hutang saja sudah dihukumi boleh atau halal. Jika hadiah tersebut diberikan sebelum pelunasan, maka haram hukumnya. Jadi maksudnya pinjam 5 juta, janjinya 2 minggu, kemudian dia ngasih hadiah, saya kemarin hutang ya, ini saya kasih hadiah deh karena Anda mengutangi saya. Itu haram hukumnya sebelum pelunasan ya, meskipun dia ikrarnya hadiah, itu tidak boleh diterima. Karena apa? Hutang itu lebih wajib daripada hadiah gitu ya. Jadi begitu ya, diberikan sebelum pelunasan hukumnya haram karena termasuk tergolong riba ya dalam transaksi utang. Kecuali sebelum terjadi transaksi utang piutang, keduanya memang sudah sering saling memberi hadiah, itu artinya sudah kebiasaan karena akrab saling memberi hadiah, tanpa ada utang pun sering suka ngasih hadiah. Tiba-tiba dia berhutang, sebelum waktu membayar dia sudah ngasih hadiah, yaitu boleh karena memang sudah menjadi kebiasaan. Sering tuh 2 orang bersahabat saling memberi hadiah, sering gitu ya, memang sudah menjadi kebiasaan. Punya utang atau tidak punya utang sering memberi hadiah. Ketika dia sedang berhutang, hutangnya belum dilunasin, tiba-tiba dia belum bayar hutang terus ngasih hadiah, itu sudah menjadi kebiasaan yang rutin, maka itu dibolehkan ya. Tapi kalau tiba-tiba ya, biasanya pedit kumat mereka hese ya, tiba-tiba karena hutang kemudian ngasih hadiah, nah disitulah yang disebut dengan haram ya. Jadi ini penjelasan tentang masalah hutang piutang. Kemudian terakhir tentang bahayanya riba ya. Orang yang makan riba, ini tadi sudah kita bacakan ya. Jadi maksudnya orang yang mengambil riba tidak tentram jiwanya seperti orang yang kemasukan setan. Dijelaskan oleh Ibnu Abbas, mengatakan orang yang memakan riba itu akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan lehernya tercekik seperti terikat bendera ya. Nauzubillahi min dzalik ya. Jadi yang
suka makan riba dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan leher itu tercekik seperti terikat. Nah, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim. Kemudian di dalam ayat yang lain, ya, hai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang benar-benar beriman. Jika kamu tidak mengerjakan atau tidak meninggalkan sisa riba itu, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangi kalian. Ini tadi yang kita jelaskan, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangi. Dan jika kalian bertobat dari mengambil riba, maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya orang dan tidak akan dianiaya oleh orang lain, bahkan tidak dianiaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah oleh kalian 7 dosa yang membinasakan kalian. Para sahabat kemudian bertanya, apa saja wahai Rasulullah 7 dosa itu? Jawaban Nabi, pertama, menyekutukan Allah, ini sudah sering kita bahas. Yang kedua, melakukan sihir. Yang ketiga, membunuh atau menghabisi nyawa yang Allah haramkan tanpa alasan yang hal. Yang ke berapa? 4, memakan riba. Yang ke-5, memakan harta anak yatim. Yang ke-6, lari dari medan jihad. Lari dari medan jihad atau medan pertempuran ketika sedang perang antara bangsa Indonesia dengan bangsa apa misalnya gitu ya, atau orang muslim berperang dengan diserang oleh orang-orang non muslim misalnya gitu ya. Ini memang sedang berkecamuk. Kemudian lari meninggalkan medan jihad itu dosa besar termasuk ya. Jadi kita tidak boleh pengecut ya, lari dari medan perang atau medan jihad. Kemudian yang ke-7, menuduh wanita yang baik-baik melakukan zina ya, menuduh ini ya, istrinya yang baik-baik dituduh berzina ya, atau berselingkuh. Nah, ini menuduh kalau tidak ada bukti dan saksi, maka dia termasuk melaksanakan 7 dosa besar. Nah, jadi yang keempat adalah riba. Kemudian dari Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah melaknat orang yang memakan riba, yang menjadi nasabah riba, ya artinya tadi yang meminjami dan yang dipinjami, kemudian juru tulisnya yang membuat pembukuan atau menjadi pembuat surat perjanjian, dan 2 saksinya ya, 2 saksi ya transaksi riba. Nah, Ibu bersabda mereka itu semuanya sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir ya, yang terakhir dari Abdullah bin Mas'ud, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, riba itu memiliki 73 pintu dosa, yaitu pintu dosa. Riba itu memiliki 73 pintu dosa. Dosa riba yang paling ringan itu seperti seorang anak yang menyetubuhi atau menzinahi ibunya sendiri. Na'udzubillahi, itu yang paling ringan. Ya, dari 73 pintu dosa tadi, yang paling ringan dosanya itu dari riba itu adalah seperti seorang anak yang menyetubuhi atau menzinahi ibunya sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Demikian Ibu-ibu ya. Jadi ini kasus yang seperti ini memang perlu kita jelaskan, karena apa? Jangan sampai tergiur kita sedih kadang-kadang ya. Sedih di dalam kehidupan bermasyarakat ini ya, karena pengen gaya hidup gitu ya. Kalau gaya hidup itu susah ukurannya. Tapi kalau kepepet itu boleh berhutang, dan ketika berhutang itu dituliskan dengan saksi dan jangan sampai riba. Nah, kemudian suatu saat misalnya di ahli waris dan sebagainya mengetahui, maka biasanya setelah itu tetangga-tetangganya yang punya hutang sama dia itu insya Allah nanti akan berinfak bersedekah. Tapi kalau dengan riba itu ngeri, saudara-saudaranya, tetangga-tetangganya membantu ya bingung juga ya Bu, iuran juga tetap tidak kecukupan kan gitu, karena ada ribanya. Tapi kalau hutang piutang yang tanpa riba biasanya ya nanti suatu saat itu akan dibebaskan oleh orang yang memang mencintai sedekah. Ya, walaupun hutangnya banyak, tapi karena belum bisa bayar terus gitu ya. Jadi tunggu sampai dia bisa bayar. Kalau sampai meninggal dunia kemudian ternyata tidak bisa bayar, insya Allah ada yang menjamin nanti di antara orang kaya. Bahkan kalau di dalam Islam itu biasanya penguasa lah yang menjamin, karena dia
punya hak untuk mengambil zakat infak sedekah dari warganya, dari rakyatnya, dari harta infak zakat dan sedekah tadi. Kemudian diantaranya adalah untuk membebaskan hutang rakyatnya. Ya, inilah ya yang diajarkan di dalam Islam. Karena itu pemimpin itu harus peduli terhadap rakyatnya, jangan sampai malah membebani rakyatnya atau menjerumuskan rakyatnya dengan hutang-hutang. Itulah bahayanya. Di dalam Islam kepemimpinan itu, pemimpin itu wajib menjamin ya hutang-hutang atau melunasi hutang-hutang rakyatnya, yaitu dengan baitul mal yang dikumpulkan dari zakat infak sedekah warganya atau rakyatnya. Kemudian digunakan untuk membebaskan hutang sesama rakyat yang berhutang yang tidak mampu membayarnya. Jadi begitu, makanya kita kalau memilih pemimpin Bu yang apa namanya ya yang bisa dan mengerti hukum-hukum agama. Ya, sehingga nanti zakat infak sedekah itu ditampung kemudian digunakan untuk membebaskan hutang-hutang rakyatnya yang tidak mampu bayar. Nah, inilah yang perlu kita perhatikan. Sebab ini setiap saya habis buka Al-Qur'an Bu di dalam di dalam handphone misalnya gitu ya. Ketika mau ditutup tiba-tiba ada iklan tentang hutang. Ya, pinjaman online yang mudah kan, ngeri. Wah, pantesan ini hampir setiap ada orang yang berkeluh kesah terkena hutang masalahnya. Kita mau bantu ya, kalau nggak ada ribanya sih bisa ya Bu ya. Kita fasilitasi, maksudnya kita kumpulkan dari orang-orang yang kaya, kemudian dari harta zakat infak sedekah kita bisa hubungi baitul mal yang badan amil zakat sebenarnya. Tapi kalau hartanya utangnya sudah berlipat-lipat, gimana bisa bantunya kan gitu ya Bu. Nah, oleh karena itu kita sadarkan yang seperti ini jangan sampai terjadilah kita terjebak kepada hutang-hutang yang berkaitan dengan riba. Sebab tidak akan pernah beruntung orang yang berhutang dengan cara riba itu. Ya, hutang saja sudah bendera kehinaan, apalagi dengan riba, kan begitu. Nah, oleh karena itu mari kita hidup ini jalani dengan qanaah. Tahu ya Bu qanaah ya Bu? Qanaah itu artinya menerima ketetapan takdir dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu disyukuri, maka kita insya Allah menjadi orang yang bahagia. Ketika kita kesulitan, kalau kita rajin bersilaturahim, rajin ngaji, orang tahu bahwa kita sedang kesulitan, biasanya akan ada yang menolong. Maka jangan sampai kita nggak bergaul dengan sesama sahabat, ya jamaah-jamaah majelis taklim dan sebagainya, jangan sampai seperti itu. Sebab kalau nggak pernah bergaul, nggak tahu ternyata punya hutang, misalnya begitu, ternyata kesulitan dan sebagainya. Tapi kalau biasa ngaji, bergaul, bersilaturahim, orang akan tahu lama-lama. Walaupun ngomongnya cuma sama satu orang, nanti akan tahu tuh jamaah yang lain, akhirnya bisa ditolong oleh sesama jamaah yang lain. Apakah dengan cara infak iuran sesuai dengan kemampuan masing-masing, kan begitu. Nah, inilah pentingnya untuk saling bersilaturahim dan saling berwasiat. Ya, dan ini kita sampaikan jangan membuat ibu jadi deg-degan ya Bu ya. Jadi deg-degan gitu ya. Ya, kita harus memperbaiki, kita harus berhijrah. Jangan sampai masalah hutang ini kemudian membuat kita nanti tersiksa di yaumil kiamat. Sebab sekali lagi orang yang di dunia ya biasa berhutang apalagi dengan riba tidak akan dibangkitkan kecuali dalam keadaan tercekik lehernya ya. Tercekik lehernya kan berarti susah napas. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Kalau pinjam uang untuk usaha terus bagi hasil itu tuh. Itu bagus ya. Kalau bagi hasil memang disepakati itu bagus. Yang namanya bagi hasil itu kalau rugi itu biasanya sama-sama ditanggung kan gitu ya. Jadi namanya usaha sirkah. Tapi kalau misalnya kita menjanjikan bagi hasil tapi usahanya kemudian ternyata tidak yang satu itu hanya tidak peduli begitu, yang penting pokoknya dia nagih aja gitu bagi hasilnya mana. Nah, itu nggak bisa begitu ya, karena kalau misalnya namanya usaha bagi hasil itu harus ada kesepakatan. Kalau untung ya dinikmati bersama, kalau rugi bagaimana ya, jadi begitu, harus ada kesepakatan ya. Jadi jangan kita menjanjikan bagi hasil sementara usaha kita tidak bagus gitu ya. Jadi orang walaupun minjamnya itu bagi hasil, biasanya kalau ke
Badan Amil Zakat itu akan diteliti ujinya usahanya itu kira-kira istilahnya perkembangannya seperti apa. Ya, jadi seperti itu. Bahkan kadang-kadang dilakukan pembinaan, diawasi, dibina bagaimana supaya usahanya itu berhasil sehingga bagi hasilnya juga berhasil. Tapi kalau ini misalnya seseorang dia mau bikin usaha, dia menjanjikan bagi hasil, berhutang kepada seseorang, kita bagi hasil deh, nanti hasilnya misalnya kalau yang punya uang itu kan biasanya lebih besar ya bagi hasilnya itu. Yang punya uang, yang punya modal itu biasanya bagi hasilnya lebih gede, misalnya 55 atau 51, yang satunya 49. Kita yang berat yang usaha dapat bagi hasilnya 49%, yang punya modal 51, kan begitu, jadi total 100%. Nah, kita jangan menjanjikan seperti itu sementara yang punya modal tidak mau peduli apakah hasil atau tidak. Nah, itu bisa bahaya. Makanya dua-duanya harus menyepakati dan juga harus terlibat aktif untuk bagaimana supaya usaha itu berhasil. Artinya jangan sampai kolaps, jangan sampai rugi. Ya, banyak juga orang yang menjanjikan begitu, saya pinjam dong Ustaz, atau saya pinjam dong Pak 20 juta, mau usaha apa? Mau usaha apalah misalnya laundry misalnya begitu ya, katakanlah begitu. Mau usaha laundry. Ya, kemudian nanti bagi hasil. Ya, bagi hasil itu kan berarti dari hasilnya doang kan, belum sisa pokoknya. Yang namanya hutang kan pokoknya juga harus bayar. Ya, harus dilunasi. Nah, kalau kita usahanya itu kemudian ternyata itu rugi, maka kita juga akan menjadi penyesalan karena hutang sifatnya. Ya, jadi seperti itu. Mendingan jangan menjanjikan sesuatu. Ya, kecuali kalau tadi kesepakatan ya, bersepakatan ya Bu. Ya, kita bikin usaha yuk, apa usahanya? Ya, tadi laundry, di sini belum ada laundry misalnya begitu ya. Kemudian yang punya modal, oke, saya ikut deh kalau gitu. Ya, ini modalnya dari saya 20 juta misalnya begitu. Tapi di situ harus ada kesepakatan. Namanya usaha bersama harus ada kesepakatan. Kalau untung bagi hasil, kalau tidak untung ya resiko, jadi hilang juga duitnya kan gitu. Nah, di situ. Tapi kalau kita satu pihak yang pinjam kemudian menjanjikan bagi hasil, rata-rata kemudian kolaps Bu. Bahaya juga yang seperti itu. Itu juga bisa riba masalahnya, menjanjikan sesuatu walaupun seolah-olah bagi hasil. Kan namanya pinjem untuk usaha bagi hasil. Namanya bagi hasil, utangnya pokoknya tetap harus dibayar. Kemudian keuntungannya dari usaha. Umumnya yang seperti ini juga akan jatuh, dan itu juga termasuk riba. Ya, ini termasuk riba karena yang minjam menjanjikan balasan atau pemulangan yang lebih dari pokok pinjaman. Jadi bedanya begitu Bu ya Bu. Bagi hasil itu boleh apabila dua orang ingin bersepakat membangun usaha yang sama. Dan kalau rugi ditanggung bersama, gitu maksudnya. Tidak ditagih. Yang punya modal juga maklum ya, namanya juga rugi berarti kan uangnya hilang, habis kan gitu. Nah, itu yang boleh, artinya ada kesepakatan dua orang yang ingin punya usaha, satu usaha kesanggupan, atau usaha ternak lele misalnya begitu ya, ternak lele ya, punya kolamnya, yang satu punya lahannya, yang satu punya uangnya, sepakat. Kalau sepakat, kalau rugi berarti ditanggung bersama, kalau untung dimakan bersama. Uangnya tidak harus kembalikan tadi ya, karena itu modal bersama. Yang satu punya modal lahan, yang satu punya modal uang. Nah, gitu maksudnya. Tapi kalau pinjem, nah ini yang namanya riba. Jadi begitu, walaupun menjanjikan bagi hasil, berat malahan. Lebih berat daripada yang persenan itu. Ya kan? Pinjam 20 juta, ya saya kembaliin nanti, ya pokoknya bagi hasil deh, ya, gitu. Untuk usaha bagi hasil. Pokoknya ini kan tetap harus dibayar, berarti lebih besar daripada bunga 1%. Itu jelas ribanya makin berat. Oke, yang lain. Ya. Kan misalkan nih saya kan meminjamkan uang untuk modal usaha orang lain, sedangkan si uangnya itu kembali, itu bagi hasil bagi ceritanya. Yeah. Terus si uang itu nggak kembali lagi Pak ke saya misalkan, terus bagi hasil juga nggak ada gitu, itu gimana Pak? Nah, itu tadi yang disebut dengan riba tadi. Makanya kan sering orang, jadi uang saya nggak ada gitu, iya. Bagi hasil juga nggak ada.
Ya betul, itu tadi karena umumnya orang yang menjanjikan seperti tadi pinjem untuk usaha dan rugi hasil itu umumnya jatuh. Ya kan gitu. Namanya juga pinjem, ya rugi pasti kita. Ya makanya itu termasuk orang-orang yang terjebak pada tadi yang jahiliyah tadi, riba jahiliyah ya, tertipu namanya. Ya jadi begitu. Sebab orang yang menjanjikan bagi hasil tadi itu sudah melakukan riba, kita terjebak dengan uang kita. Ya investasi, ya uangnya nggak kembali, bagi hasilnya nggak pernah dapat. Nah itu rugi. Makanya seringnya begitu orang yang menjanjikan bagi hasil seperti itu, janganlah mudah dipercaya, ya jangan mudah dipercaya. Banyak yang model-model begitu kita tertipu, akhirnya dikumpulkan uang dari jamaah B C D, nanti bagi hasil ujung-ujungnya ternyata habis uangnya, ya nggak kembali. Bagi hasilnya nggak dapat, pokoknya juga hilang. Nah makanya banyak yang dilaporkan ini penipuan seperti ini kan. Ada ustadz yang jadi korban, kasihan juga kita ya seperti itu. Itu contohnya gara-gara tadi memahaminya ya seolah peminjam dan bagi hasil bakalan berhasil. Nah orang kita minjem kemudian dikasih bunga 1% aja sudah riba. Ini bagi hasil, yang namanya bagi hasil kan kalau hasilnya 100.000 berarti kan dapat 50.000, betul nggak? Kan gitu, atau 40.000 lah gitu karena dia punya uangnya. Ya kita punya uangnya, dia yang capeknya gitu. Ya kalau 1% aja nggak sampai 50.000 kan gitu ya. Nah itu sudah riba, apalagi dengan menjanjikan yang lebih besar dari itu. Nah jangan tergiur model yang investasi seperti ini, meskipun katakanlah lembaganya resmi, ya Bu ya. Meskipun lembaganya resmi, umumnya jatuh dan ketipu umumnya. Ya. Apalagi hanya perorangan. Yang lembaganya resmi, PT-nya besar dan sebagainya, ada kadang ya yang model begitu penipuan, ya jangan sampai terjadi. Oke, yang lain cukup ya, baik. Mudah-mudahan kajian kita ini menambah wawasan kita untuk tetap istiqomah di dalam keimanan, di dalam ketakwaan, di dalam menjalani hidup ini, karena pasti Allah berikan ujian dan cobaan yang berbeda-beda, maka jangan sampai kita terjebak kepada riba, ya. Kalau bisa tidak terjebak kepada hutang, walaupun tidak riba. Kalau bisa jangan sampai kita punya hutang. Kecuali hutang puasa deh Bu ya. Kalau hutang puasa kan memang dari sononya sudah sunnah Allah, jadi pasti setiap wanita punya hutang puasa. Kecuali yang sudah tidak mens ya, mungkin akan berbeda. Jadi kalau hutang-hutang yang berkaitan dengan harta dan sebagainya janganlah. Kalau terpaksa sih boleh, yang namanya terpaksa, tapi jangan pakai riba. Namanya terpaksa tuh ya gimana kalau enggak benar-benar butuh nih, enggak punya beras sama sekali dan gitu ya. Nah, itu pinjam sama tetangganya, itu namanya butuh ya. Dan jangan ada riba di situ. Demikian Allah a'lam bishawab, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi penguat iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi pembimbing bagi kita agar kita diselamatkan dari segala tipu daya, hutang dan sejenisnya, sehingga kita hidup menjadi hidup yang nyaman, hidup yang berkah, dan kelak kita menjadi penghuni surga yang dijanjikan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab, dan mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.